Pemerintah evakuasi pekerja migran Indonesia di Iran. Menhub beri penghargaan ke tim SAR Juliana Marins. Kunjungan ke Jeddah, Menak bahas kampung haji. Halo pemirsa, Kabinet Activity kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar agenda hingga kebijakan Kabinet Merah Putih. Bersama saya Arif Rifai, inilah Kabinet Activity selengkapnya. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkapkan alasan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dalam pengelolaan perairan ambang batas laut atau Ambalat di Nunukan, Kalimantan Utara. Syafri mengatakan bahwa hal tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga kerukunan dengan negara-negara tetangga. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyepakati untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan perairan ambang batas laut atau Ambalat di Nunukan, Kalimantan Utara. Kesepakatan tersebut dilakukan saat pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta pada 27 April lalu. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan dengan negara-negara tetangga. Syafri menilai sebagai negara tetangga tidak perlu berkonflik jika ada jalan terbaik, salah satunya dengan mengelola sumber daya alam secara bersama-sama. Mengenai apa yang tadi disebutkan, Ambalat itu kita hindari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita bertetangga dengan rukun. Kita tidak perlu bertetangga dengan konflik. Oleh karena itu, jalan yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah melakukan satu pengelolaan sumber daya alam secara bersama-sama dengan mentargetkan mutual benefit, tapi atas dasar mutual respect terhadap kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menghormati kedaulatan negara Malaysia. Perlu diketahui, blok ambang batas laut yang berada di Nunukan, Kalimantan Utara telah menjadi daerah sengketa kedua negara selama bertahun-tahun. Namun hal itu telah diselesaikan dengan cara mengelola secara bersama-sama melalui kesepakatan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan ambisi menjadi kekuatan utama ekonomi digital ASEAN melalui kolaborasi regional dan penguatan etika pengembangan teknologi AI. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam forum strategis yang digelar di Jakarta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi kekuatan utama dalam ekonomi digital ASEAN melalui kolaborasi regional dan penguatan etika dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau AI. Hal ini disampaikan dalam 2025 Indonesia Strategic Engagement Workshop Series yang diselenggarakan US Asian Business Council di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Juli 2025. Menurutnya, Indonesia memegang peran penting dalam ekosistem digital ASEAN. Dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa atau sekitar 40% dari populasi ASEAN, Indonesia juga berkontribusi besar terhadap nilai ekonomi digital kawasan. Data McKinsey mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN diperkirakan mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat pada 2030 dengan 366 miliar dolar diantaranya berasal dari Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan turut menjadi pemain strategis di level global. Wamenkon Digi, Nezar Patria menegaskan, Indonesia harus menjadi bagian dalam rantai nilai global pengembangan teknologi AI dan ikut mengerahkan masa depan digital dunia. Sinergi kolaborasi dengan para stakeholder ini untuk mendukung transformasi digital di Indonesia, dan sekali lagi posisi pemerintah dalam hal ini kita nggak ingin Indonesia ini hanya sebagai user, itu yang pertama, sebagai pengguna teknologi baru ataupun teknologi artificial intelligence ini, katakanlah demikian, tapi kita ingin
masuk ke dalam peran yang lebih strategis, berada dalam rantai pasok global untuk pengembangan teknologi AI dan sekaligus juga ikut mengarahkan dan memimpin masa depan digital dunia. Berkaitan dengan regulasi AI, Indonesia telah menyelesaikan Readiness Assessment Methodology for AI atau RAMP-AI. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di ASEAN yang menuntaskan dokumen tersebut yang berguna untuk melihat tingkat kesiapan adopsi teknologi kecerdasan buatan di Indonesia. Pemerintah juga memilih untuk menerapkan etika yang lebih fleksibel dan ramah terhadap inovasi pengembangan teknologi AI. Etika ini akan mengatur norma-norma dasar yang bisa lebih adaptif terhadap inovasi, sepanjang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip etika global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menemukan adanya PMI yang berada di Iran. Saat ini, seorang pekerja migran Indonesia itu telah dievakuasi bersama puluhan WNI lainnya oleh Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding usai mengikuti pemusnahan narkoba bersama Badan Narkotika Nasional RI di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Menurut Karding, Kementerian P2MI menemukan adanya pekerja migran Indonesia yang berada di kawasan konflik Iran-Israel di wilayah Iran. Saat ini seorang pekerja migran tersebut sudah dievakuasi bersama puluhan WNI lainnya oleh Kementerian Luar Negeri. Meski demikian, Karding menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Kemenlu untuk memastikan keberadaan para pekerja Indonesia lainnya yang berada di Iran. Sementara itu, untuk evakuasi gelombang kedua WNI di Iran akan dilakukan pada pekan pertama di bulan Juli ini. Pekerja migran ini yang di Iran kemarin laporan yang masuk ada 1 nama dan itu sudah menjadi bagian dari evakuasi WNI bersama Kemenlu. Berarti sudah dievakuasi. Tapi kita koordinasi dengan Kemenlu terus jalan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menerima kepulangan jenazah pekerja migran Indonesia dari Korea Selatan. Pemerintah Indonesia mendapatkan kabar duka terkait dengan meninggal dunianya pekerja migran Indonesia yang bernama Ngadiman yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Ngadiman bekerja di pabrik BM Metal, Cinegu, Korea Selatan, namun ia ditemukan meninggal dunia pada Rabu pagi oleh salah seorang rekan kerjanya ketika hendak membersihkan sumbatan pada mesin konveyor. Ngadiman sempat dilarikan ke rumah sakit Shin Hae-yeon-si menggunakan ambulans, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Saat ini pemerintah Indonesia masih terus melakukan pengawalan terhadap kasus kecelakaan kerja yang menimpa Ngadiman dan perusahaan tempat ia bekerja sedang diselidiki oleh kepolisian setempat. Hari ini saya sengaja menjemput kepulangan saudara kita yang bernama Ngadiman yang bekerja dengan skema G2G di Korea dan mengalami kecelakaan kerja tanggal 25 Juni kemarin di Korea. Untuk kecelakaan kerjanya adalah ada sumbatan dan korotan yang ada di konveyor, kemudian tangannya tertarik, satu akhirnya ikut badannya tertarik dan walhasil kemudian tidak bisa diselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit di Cirebon dan saat ini dikembalikan. Intinya kami pemerintah Republik Indonesia yang pertama menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya saudara kita Ngadiman yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Korea. Iya dong, kita akan kawal perusahaan, berikan hak-haknya kepada almarhum. Yang kedua, kalau memang ada proses hukum yang ada di sana juga tetap kita patuhi. Intinya kita hadir. Pak, yang melaporkan siapa, Pak? Yang melaporkan kejadian ini? Di mana? Kalau di kan beda. Informasi dari KBRI.
Jenazah Ngadiman akan dipulangkan kepada keluarganya yang berada di Cilacap secara langsung setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore. Menteri Abdul Qadir berjanji seluruh proses administrasi hingga pengawalan penyelidikan yang sedang berjalan di Korea Selatan akan terus dikawal pemerintah. Dari Tangerang, Banten, Tio Balau dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana kebijakan satu harga LPG 3 kg mulai 2026 dalam rapat dengan Komisi 12 DPR RI. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin harga lebih terjangkau, merata, dan menutup celah distribusi yang menyebabkan lonjakan harga. Dalam rapat kerja bersama Komisi 12 DPR RI pada Rabu 2 Juli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merumuskan kebijakan satu harga untuk LPG 3 kg yang direncanakan mulai berlaku pada 2026. Kebijakan ini bertujuan agar harga subsidi lebih terjangkau, merata, dan adil, sekaligus menutup celah distribusi yang kerap memicu lonjakan harga di lapangan. Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan dituangkan dalam revisi Perpres nomor 104 tahun 2007 dan Perpres nomor 38 tahun 2019. Aturan baru ini akan terus mengatur penyediaan distribusi dan penetapan harga LPG 3 kg berbasis biaya logistik dengan sasaran rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani. Ini untuk LPG, Perpresnya kami lagi bahas. Kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan dalam Perpres kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah. Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, 80 sampai 87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron. Ia menegaskan penyederhanaan rantai pasok dan penetapan satu harga bertujuan mencegah kebocoran subsidi serta memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah menilai perlunya transformasi tata kelola karena harga eceran LPG di lapangan kerap jauh melebihi harga yang ditetapkan. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia saat ini menolak segala bentuk penjajahan dan menurutnya hal ini sesuai dengan komitmen Prabowo Subianto saat dilantik menjadi presiden untuk selalu terlibat aktif dalam menciptakan perdamaian di dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin pagi. Dalam rapat tersebut, Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia saat ini menolak segala penjajahan di atas dunia sesuai yang tercantum dalam konstitusi. Dirinya juga menyebut hal itu sesuai dengan komitmen Prabowo Subianto pada saat dilantik menjadi presiden dalam menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya akan berpegang teguh dengan prinsip dan asas-cita Presiden Prabowo Subianto. Bahkan pemerintah mengecam keras atas perbuatan yang menyerang fasilitas nuklir di sejumlah wilayah negara Iran. Dalam menyikapi situasi yang terus berkembang ini, Indonesia memposisikan diri jelas seperti yang tercantum di dalam konstitusi kita bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia dan Indonesia akan selalu terlibat aktif dalam usaha-usaha menciptakan perdamaian dunia. Posisi ini juga ditegaskan lagi oleh Bapak Presiden Prabowo pada saat pelantikan beliau di gedung yang terhormat ini, bahwa Indonesia akan memposisikan diri sebagai negara tetangga yang baik dan akan menjalankan politik bertetangga baik dengan semua tetangga-tetangga, baik immediate yang langsung berbatasan dengan kita, intermediate ataupun tetangga yang jauh. Karena ini juga merupakan bagian dari survivability bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi bagian dari sebuah kerjasama besar di dunia ini, karena kita juga punya tanggung jawab yang besar kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan kebijakan luar negerinya selalu berpegang pada langkah-langkah
pada prinsip-prinsip tersebut. Indonesia sudah menyampaikan bahwa kita mengutuk serangan apapun yang melanggar kedaulatan negara manapun, khususnya yang terjadi kemarin yang dilakukan oleh Israel yang merupakan pelanggaran terhadap wilayah dan kedaulatan suatu negara. Kemudian kita juga mengecam penyerangan yang dilakukan terhadap instalasi nuklir karena hukum internasional telah jelas-jelas mengatur bahwa instalasi nuklir tidak boleh dilakukan, tidak dapat dijadikan sasaran karena resiko terhadap keamanan manusia dan lingkungan hidup. Dan juga membahayakan rezim non-proliferasi senjata nuklir dan traktat non-proliferasi senjata nuklir. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan dapur makan bergizi gratis di Jatisari, Kota Bekasi pada Senin pagi. AHY menuturkan bahwa pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat, daerah dan juga masyarakat untuk mendorong pemerataan program SPPG yang tak hanya mengentaskan gizi buruk tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri peresmian dapur makan bergizi gratis di Jatisari, Kota Bekasi, Senin pagi. Usai melakukan peresmian, AHY menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat untuk mempercepat pemerataan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Ia menyebut program makan bergizi gratis tidak hanya menjawab masalah kelaparan dan stunting, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat dengan melibatkan petani, pedagang, dan pelaku UMKM di daerah. Bahwa kerjasama dan koordinasi yang ketat antara pemerintah pusat dan daerah ditambah dengan partisipasi masyarakat untuk menyukseskan program makan bergizi gratis ini diharapkan bisa mempercepat yang saat ini sudah semakin meluas para penerima manfaat program MBG ini. Tadi dijelaskan oleh Kepala BGN, sudah lebih dari 5,5 juta masyarakat dan tentunya semakin bertumbuh SPPG di seluruh Indonesia termasuk di Bekasi saat ini. Tentunya harapannya kita bisa mengentaskan kelaparan dan kekurangan gizi di mana-mana, termasuk juga meningkatkan pertumbuhan, ya, menunjang pertumbuhan anak generasi penerus kita sehingga memiliki daya tahan dan daya saing yang baik, menjadi generasi yang unggul. Sekaligus ini akan menggerakkan ekonomi lokal karena kebutuhan yang meningkat untuk program MBG ini tentunya melibatkan petani, pedagang, pelaku UMKM dan diharapkan bisa mengurangi pengangguran yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Saya rasa ini adalah program yang sangat strategis dan mari kita dukung dan sukseskan bersama-sama. Tadi juga oleh Kepala Badan Halal sudah dinyatakan bahwa instalasi ini sepenuhnya halal sehingga siap beroperasi dan diharapkan ini juga bisa menginspirasi yayasan atau berbagai kalangan masyarakat lainnya di seluruh Indonesia. AHY berharap program ini dapat menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan untuk menciptakan generasi unggul sekaligus menurunkan angka pengangguran dan mendorong ekonomi di Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ciana Bila, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri rapat koordinasi dengan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Erick Thohir menyampaikan bahwa BUMN siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mewujudkan integrasi transportasi nasional mencakup darat, laut, dan juga udara. Perbaikan daripada RUU Sitranas dan kereta cepat dari Kementerian BUMN kita sangat mendukung. Dalam rapat tersebut membahas dua isu utama, pertama terkait penyelenggaraan kereta api cepat, dan kedua terkait gagasan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional atau Sistranas. Rapat tersebut menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek kereta cepat sebagai salah satu program strategis. Ini merupakan semangat tersendiri bagi kami karena peranan BUMN dalam berbagai urusan infrastruktur sangat
esensial, sangat sentral. Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah direktif terkait dengan konektivitas dengan sektor transportasi nasional. Melalui caption di sosial media Instagram @Erick Thohir, disampaikan bahwa Kementerian BUMN mendukung satuan tugas oleh Menko IPK guna percepatan penyelesaian RUU Sistem Transportasi Nasional sehingga mewujudkan konektivitas dan produktivitas wilayah sejalan dengan Astacita Presiden. Belajar dari pengembangan bandara dan kereta cepat Jakarta-Bandung, serta berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BUMN siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mewujudkan integrasi transportasi nasional, mencakup darat, laut, dan udara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Kabinet Activity. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabinet Activity. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menutup turnamen sepak bola usia dini yang diselenggarakan Andre Rosiade di lapangan mini soccer Asiop Cup Sentul Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Dan turnamen sepak bola usia dini ini sangat diperlukan dalam upaya mencari bakat pemain sepak bola sejak dini. Sedikitnya 36 tim klub sepak bola usia dini dari 9, 10, 11 tahun bertanding di turnamen Andre Rosiade Cup 2025 di lapangan mini soccer Asiop Cup Sentul Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan turnamen sepak bola usia dini sangat diperlukan dalam upaya mencari bakat pemain sepak bola sejak dini. Mendukung Andre Rosiade sebagai inisiator turnamen tersebut, mereka akan terbiasa berkompetisi, skill dan mental, serta kekompakan tim. Mengapresiasi ya kejuaraan seperti ini. Ini kejuaraan dilakukan oleh Pak Andre Rosiade. Saya tahu dia tokoh sepak bola, keluarga sepak bola, tetapi tidak hanya peduli tadi mengenai keluarganya. Bagaimana sekarang berpartisipasi kepada masyarakat. Jadi saya berharap ya kejuaraan seperti ini Pak Andre jangan sekali. Kalau bisa berkali-kali gitu. Paling tidak setiap tahun harus ada. Kita ini dan insya Allah 9 Agustus kita akan adakan di tempat yang sama di sini. Kalau hari ini 3 kelompok umur di 9, 10, 11 ada 36 tim. Insya Allah sesuai dengan target kita akan adakan 5 kelompok umur 28, 10, 11, dan 12 masing-masing kelompok umur 16 tim per negeri dan insya Allah jadi 8 dari pagi sampai maghrib kita ada tim. Andre memang yang 8. Andre Rosiade menambahkan di bulan Agustus 2025 nanti akan menggelar turnamen yang sama dengan mempersertakan klub di Jabotabek usia mulai 8, 9, 10, 11, 12 tahun dan diikuti 80 peserta. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengunjungi air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kunjungan ini sekaligus menindaklanjuti surat edaran Menteri Pariwisata tentang libur sekolah 2025 dan menghimbau agar pemerintah daerah, asosiasi dan juga pelaku usaha pariwisata dapat menghadirkan wisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Dalam kunjungannya, Wamenpar Niluh Puspa didampingi Bupati Lumajang, Insinyur Indah Ambarawati, dan sejumlah jajaran Forkopimda Lumajang lainnya. Sesampainya di gardu pandang utama, Wamenpar tampak terpesona menyaksikan panorama megah air terjun Tumpak Sewu yang kerap dijuluki Niagaranya Indonesia karena keindahan dan kemegahannya yang menyerupai air terjun Niagara di Amerika Utara. Niluh bercerita salah satu yang membuatnya datang ke Tumpak Sewu adalah banyaknya pesan yang masuk diterimanya tentang pungutan liar atau pungli di Tumpak Sewu. Bulan lalu masalah tiket ganda atau pungli sudah diselesaikan. Kini wisatawan yang datang ke Tumpak Sewu hanya perlu membayar 1 tiket saja. Tiket itu pun bisa dibeli melalui loket di Kabupaten Lumajang maupun di Kabupaten Malang.
Sebagai informasi, air terjun Tumpak Sewu berada di perbatasan antara Kabupaten Majang dan Kabupaten Lumajang. Air terjun yang berasal dari aliran Sungai Glidik yang membelah dua kabupaten ini. Di Lumajang, air terjun ini dinamakan Tumpak Sewu, sedangkan warga Kabupaten Malang menyebutnya dengan Coban Sewu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sebanyak 1.088 sapi perah bunting dari Australia tiba di Indonesia pada 28 Juni 2025. Hal ini sebagai bagian dari program percepatan produksi susu dan juga daging nasional. Bahwa langkah ini selaras dengan program pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi dan produksi susu nasional. Kedatangan sapi tersebut difasilitasi oleh PT Santosa Agri Indo Lestari, anak perusahaan Japfa, bekerja sama dengan PT Greenfield Dairy Indonesia, PT Karya Suci Pratama, PT Irfai Berkah Sejahtera, PT Arla Food, dan Koperasi Sukamakmur. Kedatangan sapi perah bunting dari Australia ini sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan produksi susu nasional. Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda menyatakan bahwa langkah ini selaras dengan program pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi dan produksi susu nasional, khususnya melalui program percepatan produksi susu dan daging nasional atau P2SDN. Saat ini produksi susu segar dalam negeri atau SSDN baru mampu memenuhi sekitar 21% dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,6 juta ton per tahun. Kehadiran sapi impor diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peternak lokal dan mendorong kemandirian produksi susu di dalam negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ombudsman RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas langkah nyata dalam memperbaiki tata niaga perunggasan nasional. Pimpinan Ombudsman menyebut kebijakan yang dijalankan Ditjen Peternakan dan juga Kesehatan Hewan sudah berada di jalur yang tepat. Merasa puas dengan kinerja yang dilaksanakan Presiden. Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas langkah nyata dalam memperbaiki tata niaga perunggasan nasional. Pimpinan Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyatakan Ombudsman puas dengan kinerja yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran peternakan dan kesehatan hewan yang selama ini dinilai on the track dalam menjalankan saran dan tindakan korektif dari Ombudsman RI. Ombudsman memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya agar bisa mengendalikan kuota impor bahan baku pakan. Artinya bagi pelaku usaha yang memang berkontribusi terhadap peningkatan supply livestock yang berlebihan, itu nanti bisa dievaluasi terkait dengan hulunya, gitu kan. Nah, jangan sampai, intinya apa? Jangan sampai produk itu kelebihan, atau impor GPS yang nanti direncanakan berlebihan, tetapi perusahaan tidak mampu mengelolanya dengan baik, sehingga sebetulnya yang tadinya harusnya menguntungkan menjadi merugikan semua. Lebih lanjut, pimpinan Ombudsman RI mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah berada di jalur yang tepat, melindungi peternak, menjaga keseimbangan pasar, dan berpihak pada masyarakat luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koperasi dan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan komitmennya untuk menjalin kerjasama dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Kolaborasi ini diarahkan pada pelatihan dan juga peningkatan kompetensi pengelola koperasi dan seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi dan bersama Kementerian Ketenagakerjaan resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi Desa Merah Putih di kantor Kemnaker Jakarta pada Selasa 1 Juli 2025. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat program pengembangan koperasi sebagai salah satu agenda strategis nasional. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyatakan bahwa kerjasama ini akan difokuskan pada peningkatan kompetensi pengelola Kopdes ke Merah Putih yang jumlahnya ditargetkan mencapai 80.000 unit di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, Menkop ingin para buruh dan pekerja memiliki ruang untuk mengelola masa depannya dengan adanya pelatihan sertifikasi dan kompetensi. Kesepakatan yang kita lakukan hari ini punya 3 pijakan di sini. Yang pertama, fasilitasi, pelatihan, dan sertifikasi untuk para pengurus dan pengelola koperasi. Karena kita percaya bahwa koperasi yang kuat harus dimulai dari sumber daya manusia koperasi yang juga kompeten, profesional, dan mau terus belajar, terutama mengadopsi berbagai perkembangan yang terjadi. Yang kedua, pengembangan koperasi pekerja dan koperasi serikat pekerja buruh. Kita ingin para buruh dan pekerja punya ruang untuk mengelola masa depannya sendiri. Dan yang ketiga, pendirian dan pengembangan koperasi bagi para pengemudi dan kurir, terutama yang bergerak di layanan berbasis aplikasi.
karena mereka ini adalah tulang punggung logistik masa kini dan masa depan. Tapi seringkali berada di luar jangkauan perlindungan. Karena itulah melalui koperasi kita ingin mereka punya suara, punya wadah, dan punya posisi tawar atau daya tawar. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ely mengatakan dari pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebanyak 80.000, maka dapat menyerap 2 juta pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa dari satu program strategis dapat memberikan solusi dan impact baik untuk kedepannya. Baru saja kita sedang melaksanakan MOU, kita nanti akan ada 80.000 koperasi desa Merah Putih, maka estimasinya itu akan menyerap lebih dari 2 juta orang. Dan memang ini adalah salah satu solusi yang luar biasa menurut saya, bagaimana satu program strategis dari Pak Presiden itu ternyata bisa memberikan impact gitu ya, dalam hal pemberdayaan ekonomi, kemudian juga termasuk solusi terhadap penciptaan lapangan kerja yang baru. Dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita siap mensupport dengan senang. Nantinya, skema awal kerjasama meliputi pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi pengelola koperasi yang difasilitasi oleh Kemnaker melalui Balai Pelatihan milik pemerintah pusat dan daerah. Seluruh pelatihan akan mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi termasuk dukungan sarana digital. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memberikan penghargaan kepada tim Rinjani Rescue yang bertugas dalam proses evakuasi warga negara Brazil, Juliana Marins, yang terjatuh ke jurang di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Dan penghargaan diberikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang turut menyampaikan rasa terima kasihnya. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam atas kerjasama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan penghargaan kepada tim Rinjani Rescue yang bertugas dalam proses evakuasi WNA Brazil yang terjatuh ke jurang di Gunung Rinjani. Menhub mengatakan kejadian ini memberikan berbagai pelajaran, salah satunya yakni pentingnya rasa kemanusiaan. Sebab menurutnya rasa kemanusiaan tidak hanya mengatasi ketakutan dan mengalahkan rintangan, namun juga mengatasi suku, agama, dan warga negara. Karena itu spirit kerelawanan yang ditunjukkan oleh Agam dan kawan-kawan menjadi sangat relevan untuk mengatasi banyak persoalan di Indonesia. Dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada 103 orang yang tergabung dalam tim dari Basarnas, kepolisian, dari Damkar, dari relawan, tentu teman-teman di Balai Taman Nasional Rinjani. Hal ini mengajarkan kepada kita, pertama, kemanusiaan itu mengatasi segalanya. Kemanusiaan itu mengatasi latar belakang suku, agama, bahkan warga negara, bahkan mengatasi takutan dan mengalahkan rintangan-rintangan yang tidak sederhana. Dan itu dibuktikan. Bapak-bapak sekalian, dan kalau itu saya angkat topi dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Yang kedua, hal ini juga menunjukkan kepada kita bersama bahwa negara kita ini memiliki modal sosial, yaitu kerelawanan. Basarnas kita luar biasa, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa. Tetapi dengan rentang dan kompleksitas permasalahan yang kita hadapi, dan oleh karena itu spirit kerelawanan yang ditunjukkan oleh Bang Agam dan kawan-kawan jadi sangat relevan untuk mengatasi banyak persoalan di Republik ini. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Diketahui penghargaan diberikan kepada 103 petugas tim SAR gabungan dan relawan Gunung Rinjani. Pemberian penghargaan ini diwakili 15 orang termasuk Agam Rinjani yang viral karena aksinya dan kisah heroiknya saat proses evakuasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan Kementerian Perdagangan terus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menembus pasar global melalui berbagai inovasi, termasuk ekspor lewat platform seperti Shopee. Untuk itu, Kemendak telah menyiapkan berbagai instrumen untuk memudahkan UMKM dalam menembus pasar global. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia kini mendapatkan kendali lebih besar dalam mengekspor produknya ke luar negeri. Shopee Indonesia bersama Kementerian Perdagangan RI resmi meluncurkan program Ekspor Fleksi, sebuah skema ekspor digital baru yang dirancang untuk memberikan keleluasaan lebih besar bagi UMKM dalam mengelola bisnis di pasar internasional. Melalui program ini, penjual dapat menetapkan harga produk, menentukan margin keuntungan, hingga menjalankan strategi promosi dan kampanye secara mandiri di toko luar negeri.
Shopee juga menyediakan akses langsung ke sub-akun toko luar negeri melalui seller center untuk mempermudah pengelolaan lintas negara. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengapresiasi inisiatif ini dan menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong ekspor UMKM. Program yang dikembangkan Shopee ini sejalan juga dengan program pemerintah, dengan target pemerintah yang sudah ditetapkan. Yang kedua, ini lebih banyak memberikan kemudahan bagi UMKM. UMKM punya banyak pilihan, mau ekspor melalui Shopee yang membuat gampang. Secara konvensional ya silakan, mau ikut program apa aja silakan, yang penting bisa ekspor. Yang kita itu punya banyak pelatihan ekspornya, kemudian pelatihan termasuk packaging ya, desain produk. Kita ada namanya klinik desain di Grogol, di Katekan, itu juga tidak dikenakan biaya. Budi memaparkan bahwa ekspor nasional tumbuh 6,69% sepanjang Januari hingga Mei 2025 dengan target tahunan sebesar 7,1%. Nilai ekspor UMKM juga menunjukkan kinerja positif dengan capaian 1 triliun rupiah selama periode tersebut. Program Fleksi diharapkan dapat mendorong UMKM Indonesia menjangkau pasar luar negeri dengan pendekatan yang lebih strategis, fleksibel, dan sesuai dengan karakteristik bisnis masing-masing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia meminta para penjual e-commerce untuk tetap tenang bahwa saja pajak yang dikenakan itu bukan merupakan pajak baru, melainkan penyesuaian administrasi pajak. Sementara itu, pajak bagi UMKM tetap berpedoman pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Santer mengenai kabar bahwa e-commerce akan dikenakan pajak bagi para penjualnya sehingga memicu kekhawatiran. Namun di sisi lain, Kementerian Keuangan RI kembali menegaskan bahwa hal ini bukan merupakan pajak baru, melainkan penyesuaian administrasi pajak. Penyesuaian ini memiliki tujuan untuk merapikan sistem yang telah tersedia. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa pemungutan pajak dari penjual para platform e-commerce sebagai bentuk kemitraan strategis. Atas dasar itu, Kementerian Keuangan RI berharap e-commerce dapat menjadi mitra strategis dalam pemungutan pajak tersebut. Febrio juga memastikan pajak bagi UMKM tetap berpedoman pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kita akan komunikasikan dengan baik, yang jelas itu bukan pajak baru. Itu adalah sebenarnya lebih kepada administrasi perpajakan, bahwa kita meminta kemitraan dari platform untuk membantu kita menjadi pemungut. Dan selama ini sudah banyak platform yang sudah menjadi pemungut bagi pajak, berbagai jenis pajak seperti Google, Netflix, dan sebagainya itu sudah menjadi pemungut selama ini. Nah, kita ingin dibantu satu lagi kemitraan, terutama platform dari e-commerce. Jadi ini bukan pajak baru, ini adalah pajak yang apa adanya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menerapkan PPh final sebesar 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Dalam rencana kebijakan yang akan datang, pungutan pajak bagi penjual e-commerce dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang sederhana, yaitu dipungut melalui marketplace. Dari Jakarta, Io Malau, Sinpo TV melaporkan. Menkom Diki pastikan langsung internet sekolah rakyat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabinet Activity. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabinet Activity. Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur untuk sekolah rakyat, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melakukan kunjungan langsung ke Yogyakarta untuk memastikan jaringan telah terkoneksi dengan layanan internet yang layak. Dua sekolah rakyat, yakni SMA 19 Bantul dan SMA 20 Sleman yang sudah tersambung dengan internet kecepatan tinggi akan segera memulai kegiatan belajar mengajarnya. Jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat.
Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid melakukan kunjungan langsung ke Yogyakarta untuk memastikan seluruh jaringan akses digital di sekolah rakyat telah terkoneksi dengan layanan internet yang layak. Hal ini merupakan langkah nyatanya dalam menindaklanjuti program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memiliki sistem pendidikan cerdas atau Smart Education dengan menyerahkan langsung bantuan layanan internet cepat bagi 2 sekolah rakyat SR di daerah istimewa Yogyakarta. 2 sekolah rakyat yang kini tersambung dengan internet kecepatan tinggi akan segera memulai kegiatan belajar mengajar. SR Kabupaten Bantul menerima layanan internet 100 Mbps untuk mendukung 75 siswa dari 3 rombongan belajar, sementara SR Kabupaten Sleman mendapat dukungan 200 Mbps yang akan digunakan oleh 200 siswa dari 5 kabupaten kota di Yogyakarta. Bantuan ini diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robin Rico sebagai bentuk sinergi antar kementerian dalam mendukung sistem pendidikan inklusif berbasis digital. Ya, tentu sebisa mungkin kita membantu dalam sekolah ini, tapi yang ditaruh di Tapres, kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi ini rata-rata di Jakarta aja kita belum pakai 100 Mbps. Di sini insya Allah bisa. Ya. Karena ini dibagi berdua 100 untuk operasional layanan 100. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kemkomdigi untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, terutama dari kelompok rentan, memiliki akses ke pendidikan berbasis teknologi sejalan dengan agenda besar transformasi digital nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menkomdigi Mutia Hafid serahkan bantuan internet cepat untuk 2 sekolah rakyat di Yogyakarta guna dukung pendidikan digital. Dan program ini akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Juli 2025 sebagai bagian transformasi digital nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyerahkan bantuan layanan internet cepat untuk 2 sekolah rakyat di daerah istimewa Yogyakarta. Sekolah rakyat Kabupaten Sleman mendapat internet 200 Mbps untuk 200 siswa dari 5 kabupaten kota, sementara sekolah rakyat Kabupaten Bantul menerima 100 Mbps untuk 75 siswa. Bantuan ini diterima oleh Sekjen Kementerian Sosial di Sleman sebagai bagian dari sinergi antar kementerian mendukung pendidikan inklusif berbasis digital. Mutia menyatakan program ini adalah amanah dari Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari komitmen transformasi digital nasional untuk memastikan akses pendidikan teknologi bagi anak-anak rentan. Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Satu hasilnya. Target awal 100 dari Pak Presiden kemudian naik jadi 200, proses rekrutmen sudah selesai. Hari ini kita juga akan memberikan arahan kepada para orang tua dan juga anak-anak. Teman-teman tadi sudah lihat fasilitasnya, insya Allah semuanya sudah siap untuk tahun ajaran yang akan segera dimulai. Program Sekolah Rakyat akan diluncurkan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Juli 2025. Menkomdigi didampingi jajaran kementerian memastikan dukungan teknis infrastruktur digital terus dimonitor agar sekolah dapat beroperasi sebagai smart school dengan layanan internet yang memadai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan gerakan 1000 anak putus sekolah SMK berdaya melalui program pendidikan kecakapan kerja dan juga pendidikan kecakapan wirausaha. Peluncuran program ini merupakan awal untuk membangun masa depan generasi Indonesia yang produktif, mandiri dan mampu berdaya saing. 3, 2, 1. Bertempat di Jakarta pada Senin 30 Juni 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan gerakan 1000 anak putus sekolah SMK berdaya melalui program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha. Mengusung tema Kembali Berdaya, Kembali Bermakna,
Program ini menjadi bentuk konkret kolaborasi strategis antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta lembaga kursus dan pelatihan dalam mendorong anak putus sekolah atau APS pada jenjang SMK untuk mengikuti kursus dan pelatihan melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW. Dengan pendidikan bermutu untuk semua itu, dalam program kami tidak semuanya harus sekolah formal, tapi semua harus belajar di kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, penyetaraan, itu semuanya adalah proses learning. Dan semua kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena dunia ini berubah, dunia berkembang, maka kita pun harus mengikuti perubahan itu dengan keterampilan dan ilmu yang terus kita tingkatkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menuturkan bahwa gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, tapi juga untuk menjawab tantangan pengangguran melalui peningkatan sumber daya manusia. Gerakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga menjawab tantangan pengangguran melalui penciptaan SDM yang kompeten dan mandiri, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal di daerah masing-masing. Sementara itu, sejumlah penerima manfaat program ini menyampaikan harapannya terhadap gerakan ini untuk terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Karena bagi mereka yang putus sekolah, bisa diberikan kesempatan untuk mengembangkan keahliannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Jeddah membahas penyelenggaraan haji termasuk rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah. Langkah ini dinilai strategis dan juga mendapat apresiasi dari pemerintah Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 1 Juli 2025 dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk kunjungan kerja ke Arab Saudi. Salah satu agenda utama adalah pembahasan penyelenggaraan haji, termasuk rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Mekah. Menurut Menak, pembangunan kampung haji menjadi langkah strategis mengingat tingginya jumlah jamaah Indonesia setiap tahun. Ia menyebut lebih dari 1,5 juta jamaah umroh dan 220.000 jamaah haji berasal dari Indonesia. Gagasan ini dinilai penting untuk memperkuat pelayanan jamaah secara berkelanjutan. Menak juga mengungkapkan apresiasi dari pemerintah Arab Saudi terhadap penyelenggaraan haji Indonesia. Bahkan, jamaah Indonesia dinilai sebagai yang paling tertib. Ia berharap kerjasama bilateral dalam bidang haji dan umroh semakin erat dan memberi manfaat besar bagi umat Islam di Indonesia. Berikan apresiasi bahwa pada akhirnya jamaah haji Indonesia itu dinilai paling tertib. Dan insya Allah mohon doanya juga semoga pembicaraan Bapak Presiden dengan pemerintah Saudi Arabia, MBS terutama, akan lebih bagus perspektifnya di kemudian hari, di masa-masa akan datang. Karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat monumental, yaitu perkampungan haji untuk dan umrah tentunya ya, untuk masyarakat Indonesia. Kita bisa bayangkan 1.500.000 orang umrah setiap tahun dan 220.000 orang lebih jamaah haji setiap tahun. Nah, tentu memang sudah saatnya Indonesia memikirkan pemukiman yang lebih konstruktif ya di kemudian hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dirjen PHU Hilman Latif bertemu Deputi Kemenhaj Saudi bahas evaluasi Haji 2025 dan persiapan Haji 2026. Arab Saudi meminta Indonesia mulai persiapan lebih awal sesuai tahapan resmi yang telah ditetapkan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh sekaligus penanggung jawab PPIH Arab Saudi Hilman Latif bertemu dengan Deputi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Hasan Munahkira. Pertemuan ini membahas evaluasi penyelenggaraan Haji 2025 serta persiapan Haji 2026 yang berlangsung di kantor Kementerian Haji Saudi di Jeddah. Hilman menyampaikan bahwa berbagai kendala operasional haji tahun ini berhasil diatasi berkat kerjasama yang solid.
Ia juga mengungkapkan pesan dari pihak Saudi agar Indonesia mulai mempersiapkan haji lebih awal sesuai tahapan yang ditetapkan. Ya, insya Allah kami juga ingin menyampaikan bahwa tadi bertemu dengan Kementerian Haji Saudi Arabia dan tentu saja mendiskusikan hal-hal yang terjadi tahun ini, dan kami semua bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kerja keras berjibaku bahu-membahu. Sebagian besar persoalan yang muncul pada saat operasional bisa kita selesaikan bersama-sama. Tentu Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia berpesan pada kita dan seluruh stakeholders untuk mempersiapkan sedari awal, lebih dini, dari mulai tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh Kerajaan Saudi, ya, dari mulai penetapan kuota, kemudian juga penetapan lokasi di masyair, kemudian juga persiapan kontrak, penentuan jamaah, pelunasan, dan lain-lain, memang disarankan bisa dilakukan lebih awal. Tentu kami akan menyampaikan ini kepada stakeholders yang terkait untuk penyelenggaraan Haji 1447 Hijriah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk itu. Arab Saudi telah memberikan timeline resmi untuk pelaksanaan Haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, mulai dari penetapan kuota, lokasi masyair, hingga pelunasan jemaah. Hilman menegaskan akan menyampaikan hal ini kepada seluruh pihak terkait di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem transportasi nasional yang lebih efisien dan terintegrasi. AHY mengungkapkan upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan sistem transportasi di Indonesia. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memimpin rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga mengenai persiapan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional dan penyelenggaraan kereta cepat. AHY menilai sistem transportasi di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat pengelolaan yang bersifat sektoral dan parsial, sehingga belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya RUU Sistransnas agar dapat segera dirampungkan sebagai dasar hukum yang dapat menyatukan berbagai moda transportasi nasional dari perkeretaapian, kelautan, hingga penerbangan. Program strategis kereta api cepat yang sudah berjalan selama ini. Artinya bahwa Presiden juga sudah meletakkan kelanjutan pembangunan kereta api cepat ini sebagai salah satu prioritas beliau. Dan ini akan menjadi game changer. Kemarin bincang-bincang dengan Pak Menteri BUMN, ini kalau bisa benar-benar kita wujudkan Jakarta hingga Surabaya dalam waktu yang sangat cepat, ini akan mengubah banyak keadaan sekaligus memajukan bukan hanya konektivitas antar wilayah tapi juga ekonomi di daerah. Yang kedua, agenda yang akan kita bahas adalah gagasan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional, Sistranas. Ini juga penting karena kita tahu bahwa banyak permasalahan di birokrasi di pemerintahan kita akibat masih belum atau kurang terintegrasinya satu sama lain. Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman guna membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien yang tentunya berfungsi melayani perpindahan orang atau barang yang terus berkembang secara dinamis. Tujuan Sistranas adalah terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa untuk membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta mendukung pengembangan wilayah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kabinet Activity edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.